Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Bilqis Aimatu Yahdun, Ayu Indra Amalia, Rahmah Aminatul Zahroh, dan saya sendiri Laudi Zafran akan mempresentasikan i'rab dalam perspektif Ibrahim Anis. Ibrahim Anis sendiri merupakan salah seorang ahli bahasa Arab kontemporer yang memiliki perhatian besar terhadap kajian ilmu nahwu. Gagasan pemikirannya dalam bidang ilmu nahwu ia tuangkan dalam bukunya yang terkenal, yaitu Al-Asrar Al-Lughah. Dalam bukunya Al-Asrar Al-Lughah, Ibrahim Anis menegaskan bahwa karya itu bukan dimaksud merombak prinsip-prinsip dan metode pengajian ilmu nahwu, akan tapi penulisannya itu bermaksud untuk menganalisa secara ilmiah sejarah i'rab, periode kemunculannya, dan prinsip-prinsipnya. Ibrahim Anis mendasarkan kajiannya pada sumber-sumber sejarah terkait dengan kemunculan i'rab, terutama catatan-catatan sejarah yang berkaitan tentang maraknya praktek kesalahan berbahasa dalam baca Al-Quran di kalangan orang non-Arab. Ia sendiri banyak meragukan dan terkesan memandang sebelah mata pada riwayat-riwayat yang menceritakan sejarah kemunculan i'rab Al-Quran berkaitan dengan lahan yang berkembang di kalangan non-Arab. Di matanya semua itu tidak boleh dari kisah-kisah drama yang menghanyutkan. Menurutnya riwayat-riwayat itu tak lain ciptaan para ahli nahwu yang dikemas secara cerdas oleh pujangga-pujangga tentang fenomena bahasa yang berkembang di tengah-tengah Jazirah Arab. Pada masa sepeninggal Rasul, mulai banyak penduduk dari Parsi, Romawi, dan India yang berbondong-bondong masuk Islam. Nah, hal ini secara tidak langsung mereka harus belajar bahasa Arab untuk mempelajari Al-Quran. Mulai pada masa inilah muncul gejala-gejala penyimpangan terhadap kaidah-kaidah bahasa Arab, terutama dalam hal i'rab. Bagi mereka menentukan i'rab setiap akhir kata dalam kalimat yang berbeda-beda tidaklah mudah, karena sangat berbeda dengan bahasa mereka sehari-hari. Di kalangan orang-orang awam, kesalahan dalam mengucapkan i'rab atau lahan sudah menjadi hal yang biasa dan terjadi di berbagai tempat. Menjadi kesepakatan di kalangan ulama nahwu bahwa perubahan tanda i'rab yang terdapat dalam bahasa Arab berfungsi untuk membedakan makna dan kalimat. Perbedaan yang muncul adalah pada ketidaksetujuan sebagian ulama nahwu tentang peranan amil dalam menentukan perubahan tanda i'rab. Sejarah mencatat bahwa terdapat seorang tokoh nahwu bernama Abu Ali Muhammad bin Al-Mustanir yang populer dengan panggilan Kutrub, yang menafikan peranan i'rab dalam menentukan makna. Pandangan ini banyak mendapatkan tentangan. Seorang ulama nahwu lain, Abu Al-Qasim Al-Zajaji, dalam karyanya Al-Idah fi I'lal Al-I'rab menguraikan bahwa ketika sebuah kata isim terletak dalam sebuah kalimat, sangat sulit untuk menentukan fungsinya bila tanda i'rabnya seragam dengan isim yang lain, sama-sama terdapat dalam satu kalimat. Dalam kasus ini, membuat contoh kalimat doroba amron zaidun. Tanda rofa pada kata zaidun itu berfungsi menandakan bahwa zaidun sebagai pelaku, dan tanda nasab pada lafadz amron itu berfungsi menandakan bahwa amr adalah objek dari perbuatannya pelaku. Dalam sejarah perkembangan ilmu nahwu, Qudrub adalah tokoh yang pandangannya berbeda sama sekali dengan pendapat yang lazim dianut para ulama nahwu. Seperti disinggung di atas bahwa para ulama nahwu secara mayoritas berpandangan bahwa i'rab dalam bahasa Arab itu berfungsi sebagai penanda makna. Berbalik dengan pandangan umum, Qudrub berpandangan bahwa tanda-tanda i'rab tidak ada kaitannya dengan makna. Nah, tanda-tanda itu dalam pandangannya dibuat agar komunikasi berjalan cepat, dan juga dalam rangka menghindari pertemuan dua huruf yang mati ketika wasol atau bersambung. Mengenai persoalan ini, ia berkata sesungguhnya orang Arab itu membuat tanda i'rab dalam bahasa mereka, sebab isim di saat waqaf
mesti berbaris sukun. Lalu mereka membuat harokat atau baris ketika wasol agar tidak terjadi kesulitan dalam komunikasi. Lalu dipilihlah beberapa harokat yang cocok untuk mempermudah terlaksanakannya komunikasi. At-Tawwab 372. Ibrahim Anis dalam paparannya tentang i'rab berpandangan bahwa kajian i'rab muncul didasarkan atas dominasi para ahli nahwu terhadap para penyair dan sastrawan. Dampaknya adalah dominasi pemikiran mereka dalam tata bahasa Arab. Tidak banyak ulama yang seperti Ibnu Maddah ataupun Ibrahim Mustafa yang melakukan kritik terhadap pemikiran nahwu yang dianggap sudah mapan dan tidak perlu dianggap digugat lagi. Dalam kajiannya tentang i'rab bisa dilihat konsep i'rab dalam pandangan Ibrahim Anis. Anis Ibrahim tahun 1994 halaman 211. Dalam kajian tentang i'rab, kita bisa melihat konsep i'rab dalam pandangan Ibrahim Anis, bahwasanya yang pertama, perubahan tanda i'rab tidak memiliki fungsi apa-apa dalam menentukan sebuah makna kata. Harokat i'rab seperti dhamma, fathah, atau kasroh tidaklah berperan menentukan bahwa kata yang menyandangnya berkedudukan sebagai fa'il, maf'ul, ataupun mudhof ilaih. Yang kedua, menurut Ibrahim Anis terdapat dua faktor yang berkontribusi terhindarnya dari pertemuan dua huruf sakin. Faktor pertama yaitu diutamakannya huruf atas baris tertentu, seperti diprioritaskannya huruf halak dari baris fathah. Yang kedua, para ahli nahwu klasik meyakini fungsi harokat-harokat i'rab sebagai penanda sebuah makna. Atas dasar inilah menjadi sebuah kemestian dalam bahasa Arab untuk memberikan harokat atau tanda i'rab sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah mereka tetapkan.